لمن لبس اليمين إنما العيد طاعته تزيد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فوزا عظيما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini di Jumat pagi dan juga di hari Idul Adha kita bisa melaksanakan salat berjamaah, melaksanakan salah satu dari berbagai sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk mahabbah, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba harapannya apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal pemberat kita ketika kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari tersebut tidak bermanfaat bagi kita, anak-anak kita dan harta benda yang kita miliki. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, lantunan takbir telah dilaksanakan, dilantunkan dan diucapkan dari lisan-lisan orang-orang yang beriman, mulai dari masuknya waktu maghrib sampai menjelang Adha. Namun lantunan takbir ini tetap disunnahkan bagi kita sebagai umat Islam di dalam hari raya Idul Adha untuk senantiasa kita lantunkan walaupun setelah pelaksanaan hari raya selama 3 hari setelahnya, atau yang dinamakan dengan Yaumun Nahar atau yang dinamakan Yaumun Tasyrik. Kita hendaknya melantunkan takbir-takbir tersebut setelah melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah yang kita lakukan, sebagai bentuk syiar, sebagai bentuk tanda bahwasanya hari penyembelihan masih ada, hari berkurban masih ada,
sampai 3 hari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fakir ingin memulai khutbah Jumat pada khutbah Hari Raya Idul Adha pada pagi hari ini dengan satu kisah di mana Nabi Muhammad SAW di suatu pagi ketika beliau hendak melaksanakan sholat Id, beliau keluar rumah. Beliau melihat anak-anak kecil yang sedang tertawa riang dan bergembira. Beliau melihat anak-anak kecil yang bahagia karena mereka telah memakai pakaian baru, perut mereka kenyang, mereka telah diberi hal-hal yang terbaik oleh orang tua mereka. Namun di tengah-tengah anak kecil tersebut, Rasulullah SAW heran. Ada salah satu seorang anak yang sedang bersedih. Dia menangis sedih, beda dengan anak-anak yang lain. Rasulullah pun menghampiri anak kecil yang sedang sedih tersebut. Ya gulam, wahai anak kecil, kenapa engkau kok bersedih? Sedangkan hari ini adalah hari raya, hari bahagia bagi kita semua. Teman-temanmu juga bahagia semuanya. Akhirnya anak kecil ini berbicara, memulai pembicaraannya kepada Rasulullah. Wahai paman, dia pun tidak tahu yang mengajak bicara adalah Rasulullah. Wahai paman, saya sedih karena saya adalah seorang anak yatim, seorang anak yang tidak mempunyai ayah, seorang anak di mana ayah saya meninggal di salah satu peperangan yang dia ikuti dan dia mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dan setelah mendengar ayah saya meninggal, ibu saya menikah dengan laki-laki lain. Ternyata laki-laki yang menikahi ibu saya itu merampas harta saya, mengambil rumah saya, mengusir saya dari rumah tempat tinggal saya. Sehingga saya sekarang sendiri, seorang anak yang tidak bisa membeli baju baru di hari raya, seorang anak yang tidak bisa makan enak di hari raya. Sehingga begitu sedihnya keadaan saya. Akhirnya Rasulullah SAW pun menjawab, wahai anak kecil, maukah kamu menjadi anak angkat saya? Maukah engkau jadikan Aisyah sebagai ibumu? Maukah engkau jadikan Fatimah sebagai saudara perempuanmu? Maukah engkau menjadikan Ali sebagai pamanmu? Maukah engkau jadikan Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Akhirnya anak kecil ini sadar, ternyata yang diajak berbicara, yang mengajak berbicara terhadap anak kecil itu adalah Rasulullah SAW. Anak kecil pun menjawab, ya Rasulullah, saya senang sekali dan saya mau untuk dijadikan anak angkat terhadapmu, anak angkat yang bisa hidup berdampingan denganmu. Akhirnya Rasulullah membawa anak kecil yang malang ini ke rumahnya. Oleh Rasulullah diberi makanan-makanan terbaik, diberi pakaian-pakaian terbaik, diberi wewangian-wewangian terbaik. Setelah kenyang ia pun pergi berlari ke teman-temannya, seraya dia bergembira bersama teman-temannya. Teman-temannya pun heran, ya gulam, wahai anak kecil, kenapa engkau sekarang senang bahagia, sedangkan tadi engkau adalah seorang anak yang menangis, seorang anak yang kurang beruntung tampaknya. Anak kecil pun ini menjawab, wahai teman-temanku, ketahuilah, mulai sekarang ayah saya adalah Nabi Muhammad, saudara saya adalah Fatimah, ibu saya adalah Aisyah, paman saya adalah Ali, saudara saya adalah Hasan dan Husain. Temannya pun bilang, seandainya orang tua saya juga meninggal saat perang, dan seandainya saya juga diambil sebagai anak oleh Rasulullah, niscaya saya termasuk orang yang beruntung dan berbahagia. Ini merupakan akhlak Rasulullah SAW kepada anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang terlantar. Bahkan Rasulullah SAW berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah kahakaza. Saya dengan anak-anak yatim, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim bersama di surga kahakada, seperti jari tengah dan jari telunjuk yang mana oleh Rasulullah dipenggangkan sedikit. Begitu tampak kedekatan Rasulullah dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Semoga apa yang dilakukan oleh Yayasan PPI Al-Amal selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan alasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan orang-orang yang mengabdi di dalamnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kita tahu di dalam perayaan salat Idul Adha dan Idul Fitri,
Kita semua diharamkan untuk berpuasa. Bahkan di Idul Adha ditambah 3 hari yaitu Yaumut Tasyrik. Diharapkan bagi kita untuk melaksanakan puasa. Hendaknya kita berfikir, hendaknya kita sadar apa sih maksud Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita berpuasa pada saat itu. Harapannya adalah agar kita semua sadar, agar semuanya kita tahu ada pemerataan sosial, ada simpati terhadap si kaya, terhadap si miskin, ada kesamaan, ada khususnya di Idul Adha ini yang biasanya yang miskin tidak bisa membeli yang namanya daging. Mereka di hari raya Idul Adha mereka bisa makan daging. Mungkin sebagian dari kita bisa saja setiap hari kita makan daging, namun sebagian dari kita mungkin mereka hanya bisa makan daging setahun sekali karena keadaan ekonomi mereka tidak begitu seberuntung kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada hadirin hadirat semua di hari Idul Adha ini, mari kita tenang, mari kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Mari setelah sholat Idul Adha ini kita silaturahim dengan mereka, kita cium tangan mereka, ucapkan kata terima kasih untuk mereka, ucapkan kata maaf yang tulus untuk mereka. Cobalah kita ingat para hadirin hadirat, ayah ibu kita, seseorang yang di saat kita masih kecil mereka rela memberikan pakaian terbaik untuk kita, memakaikan pakaian tersebut di pagi hari, di hari raya Idul Adha. Mereka tertawa, mereka mencium kita seraya bangga terhadap diri kita. Maka sudah selayaknya kita semua sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang mengharapkan kebaikan kepada kedua orang tua kita, meminta maaf kepada mereka, berterima kasih kepada mereka, berakhlak yang baik terhadap mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, temanilah mereka di dunia dengan cara-cara yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun jika mereka sudah tidak ada, jika mereka sudah tidak ada lagi di dunia, kita tidak bisa lagi untuk melihat mereka, kita sudah tidak lagi bisa mencium tangan mereka, maka apa yang kita lakukan? Maka sesuai dengan arahan Al-Quran, kita hendaknya berdoa kepada mereka, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan rabbirhamhuma, ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat kepada mereka berdua seperti halnya mereka mengasihi dan menyayangi saya ketika saya masih kecil. Dalam ayat yang lain, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa kedua orang tua saya dan semua orang-orang mukmin di saat di hari tersebut, di hari hisab, yawma yaqumul hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, "Inna abi mata wa lam yusi ayyanfa'u an atasaddiqu." Sesungguhnya ayah saya telah meninggal dunia dan dia tidak berwasiat apapun terhadap saya. Apakah bermanfaat seandainya saya bersedekah untuk dia? Maka Rasulullah menjawab, qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, hal tersebut bersedekah bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, ini adalah pemahaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika seandainya ada saudara kita yang tidak sepemahaman dalam hal ini, maka tidak perlu kita berdebat, tidak perlu kita membuang waktu-waktu kita. Hendaknya kita kembalikan, yaitu hendaknya kita kembalikan persatuan kita dan memahami antar satu dengan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya saya ingin berpesan, hendaknya di hari Idul Adha ini mari kita ambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah tidak semerta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Begitu saja Nabi Ibrahim mendapatkan julukan tersebut, namun penuh dengan lika-liku kehidupan, penuh dengan ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia-manusia itu mengira ketika mereka sudah beriman, mengucapkan saya beriman kepada Allah, lalu Allah meninggalkannya dan Allah tidak memberikan ujian terhadapnya? Namun Allah Subhanahu wa taala akan terus menguji orang-orang yang mengucapkan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, berilah saya anak daripada anak-anak yang soleh. Ini merupakan ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim melaksanakan dan menjalani kehidupan bahtera rumah tangga dengan istrinya. Ia tak kunjung diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim tak putus asa. Nabi Ibrahim terus berusaha dengan berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan datangnya anak yang sabar, yaitu Nabi Ismail. Ujiannya tidak sampai di situ. Falamma balagha ma'us sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika anaknya sudah bisa berjalan, kata sebagian ulama berkata, ketika Ismail usia 7 tahun, ada yang mengucapkan usia Ismail 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim agar mengorbankan anaknya yang bernama Ismail, anak yang ditunggu-tunggu sekian tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembelih anak tersebut. Inni adbahuka fanzur madza tara. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak langsung mengajak anaknya untuk dieksekusi, namun ia bermusyawarah dengan anaknya. Fanzur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu dengan hal ini? Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Lalu Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu, engkau akan melihat saya termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, inilah didikan Nabi Ibrahim kepada anaknya, yang mana anak yang masih usia 7 tahun mampu menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diangkat menjadi orang-orang yang mulia. Ketika Nabi Ismail dibawa hendak disembelih, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala wa fadainahu bidhibhin azim, diganti Nabi Ismail dengan bidhibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Kata sebagian ulama, kambing yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah kambing dari anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil, yang mana ketika Habil dan Qabil mereka berdua beradu untuk berkorban kepada Allah, ternyata yang diterima oleh Allah yaitu milik Habil, dan oleh Allah milik Habil tersebut diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim sebagai pengganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari pemahaman ini hendaknya kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan adanya aliran darah manusia mengalir atas dasar nama apapun, bahkan atas dasar nama agama. Ini merupakan pemahaman yang kadang salah diartikan oleh sebagian saudara kita. Mereka rela mengalirkan darah saudara muslimnya hanya karena faktor-faktor yang sebenarnya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjual ayat-ayat Allah untuk menghalalkan dan mengikuti hawa nafsu mereka dengan kata-kata yang diperindah, dengan kata-kata yang mana seakan-akan mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah orang-orang yang jauh dan tak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya darah orang Islam. Untuk terakhir, kami akan membacakan khutbah haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang sangat mengharukan, yang menyebabkan semua sahabat yang mendengarkan meneteskan air mata. Bunyi khutbahnya sebagai berikut. Ayyuhan nas, ini adalah khutbah wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melaksanakan haji terakhir dan haji perpisahan kepada seluruh umat Islam pada saat itu. Ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, isma'u qawli, dengarkan kata-kata saya. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqif abada. Saya tidak pernah tahu apakah saya akan bisa melihat kalian, apakah saya akan bisa bertemu kalian setelah kejadian ini di tahun yang sama. Ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian itu hukumnya haram atau mulia. Kahurmat yaumikum hadha, seperti mulianya harimu saat ini. Wa kahurmati syahrikum hadha, dan seperti mulianya bulanmu saat ini. Wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, dan kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, dan Tuhan kalian akan menanyakan tentang amal-amal yang telah kalian lakukan di dunia. Ala, ingatlah, fala tarji'u ba'di dhalalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ingatlah, janganlah kalian kembali setelah saya meninggal dunia menjadi orang-orang yang tersesat, di mana kalian saling membunuh antar satu dengan yang lain. Ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahida, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Wa inna aba'akum wahida, dan sesungguhnya ayah kalian satu. Kullukum li Adam, kalian semua dari anak Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam terbuat dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Laisa li arabi 'ala al-'ajami wala li 'ajami 'ala al-arabi, tidaklah lebih mulia orang-orang Arab daripada orang-orang Ajam, tidak pula lebih mulia orang-orang Ajam lebih daripada orang Arab. Wala li ahmar 'ala abyad wala li abyad 'ala al-ahmar, tidaklah lebih mulia orang-orang yang mempunyai kulit kemerah-merahan di atas orang-orang yang mempunyai kulit putih. Tidaklah lebih mulia orang-orang yang mempunyai kulit putih di atas orang-orang yang mempunyai kulit kemerah-merahan. Faktun illa bittaqwallah, keutamaan tersebut hanya digapai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang qanaah, menerima yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, dan semoga pandemi penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat diangkat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas normal seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم اصرف عنا من البلاء والأسقام والأمراض والغلاء والفتنة والمصيبة ما لا يكشف غيره. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين ولا تخذلنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اكفنا شر أعدائنا وشر أعداء إخواننا المسلمين بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه بفضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون. اللهم صل على